Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, masuk semua ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang KD 3.4 dan 4.4, yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di lingkungan daerah setempat, dan KD 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini di daerah lingkungan setempat. Nah, anak-anak, daerah kalian itu yang mayoritasnya itu agama apa? Islam ya. Kalau di daerah kerajaan-kerajaan di daerah NTB ini kerajaannya apa aja sih di daerah kalian? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Nah, misalkan kalau di daerah Mataram ini kerajaannya apa saja? Ada kerajaan Hindu, terus ada kerajaan Islam juga ya? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang kerajaan-kerajaan apa saja sih yang ada di daerah NTB ini. Baik, kalian simak kita simak sama-sama ya. Iya, Bu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan kuat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang pahlawanku, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di NTB. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di daerah setempat. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini di lingkungan daerah setempat. Kerajaan Hindu Islam di daerah setempat. Suku Sasak mendiami Pulau Lombok 400 tahun. Dalam perilaku, tata kehidupan, dan pergaulannya tercermin sebagai penganut agama Islam. Selain itu juga ada agama Hindu yang pertama kali masuk ke Indonesia sekitar awal tahun Masehi. Agama tersebut dipercaya dibawa masuk ke Indonesia oleh musafir dan pedagang yang datang ke Indonesia. Karena saat itu letak Indonesia sangat strategis untuk jalur perdagangan. Yang pertama di daerah Lombok, yaitu ada kerajaan Hindu beserta peninggalannya. Di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Lombok, kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki banyak sekali bangunan peninggalan agama Hindu. Dan salah satu yang paling terkenal ialah Taman Narmada yang berada di Lombok Barat, yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Lombok. Dengan demikian, pengaruh agama Hindu juga berkembang di Pulau Lombok, dan banyak masyarakat di Lombok yang memeluk agama Hindu. Berikut peninggalan kerajaan Hindu. Pengaruh Hindu terhadap kehidupan masyarakat suku Sasak dapat dilihat pada kebudayaan. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik maupun non-fisik. Nah, seperti diantaranya ada arca atau patung, candi atau kuil, makara, istana, kitab, stupa, tuguyupa, prasasti, lempengan tembaga, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik diantaranya ada bahasa, upacara, keagamaan, seni tari, dan karya sastra.
Berikut contoh peninggalan kerajaan Hindu di Pulau Lombok. Yang pertama ada Pura Meru, yang merupakan pura Hindu terbesar di Pulau Lombok. Yang kedua yaitu ada wisata Pura Taman Air Mayura, yang merupakan saksi sejarah kerajaan Hindu di Pulau Lombok. Selain kerajaan Hindu, ada juga kerajaan Islam yang tersebar di Pulau Lombok. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain seperti Pulau Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra dari Sunan Giri. Dari Lombok, Sunan Prapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Pusat kerajaan Islam Lombok terutama dipusatkan di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Hubungannya dengan beberapa negara dikembangkan terutama dengan Demak dan juga dengan para pedagang dari berbagai negeri. Berikut ada peninggalan kerajaan Islam di Pulau Lombok. Yang pertama ada tarian rudat. Tarian rudat adalah sebuah tari tradisional yang masih banyak terdapat di Pulau Lombok. Biasanya tarian ini dibawakan pada saat upacara khitaman, seperti khatam Al-Quran, Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kemudian ada tarian gendang beli, yang merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal yang berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga ada peninggalan kerajaan Islam di Lombok Utara, yaitu merupakan Masjid Bayan Bele yang menggambarkan tonggak peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan kesadaran kosmos, kesadaran sejarah, kesadaran adat, dan kesadaran spiritual. Selanjutnya ada kerajaan Islam dan peninggalannya di daerah Sumbawa. Agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1540 sampai dengan 1550 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Pulau Jawa dan Sumatera. Pengaruhnya Islam terhadap masyarakat Sumbawa yaitu spirit agama Islam yang menjadi faktor pelecut individu orang Sumbawa untuk mengaktualisasikan orientasi hidupnya dengan peranata agama. Adapun nama penguasanya yaitu Sultan Muhammad Jalaluddin I dengan nama Kerajaan Sumbawa serta peninggalannya yaitu Istana Dalam Loka. Selanjutnya ada kerajaan Islam di daerah Bima. Kerajaan Islam didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi yang disiarkan oleh para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salahuddin I. Adapun peninggalan kerajaan Islam di kota Bima yaitu ada Istana Asibowo yang dibangun pada tahun 1927 sebagai kediaman sementara untuk Sultan dan keluarganya. Kemudian ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, juga ada Masjid Al-Muhawwidin. Dan selain masjid, ada pula peninggalan kebudayaan kerajaan Islam di daerah Bima, yaitu Rimpu Sunting. Rimpu adalah busana wanita yang berupa sarung yang digunakan oleh para muslimah di Kesultanan Bima.
Kegunaannya adalah sebagai penutup kepala dan bagian tubuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham tentang materi pembelajaran hari ini, Ibu kasih kalian bahan ajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di NTB. Dibaca baik-baik ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, Ibu punya LKPD untuk kalian. Sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang dengan Intan bersama dengan Julia. Kemudian kelompok kedua ada Joanawati dengan Hovifa. Ayo sekarang diatur bapaknya berada ya. Balik. Ya. Terima kasih Bu. Apa aja kerajaan yang ada di Lombok? Apa aja kerajaan yang ada di kerajaan Islam. Nah, bagaimana anak-anak hasil dari diskusi kalian mengisi LKPD-nya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya sudah. Sekarang Kelompok kita duluan. wah semangat sekali ya kelompok kedua. Ayo silakan di daerah mana? Kelompok 2 di daerah mana? Lombok. Oh ya, saya Lombok. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok tentang mengenai kerajaan yang ada di Lombok. Nah, yang akan menjelaskan yaitu teman saya, Juana. Silakan Juana. Baiklah, adapun peninggalan kerajaan Hindu di Lombok. Yang pertama yaitu ada Pura Meru, pura Hindu terbesar di Lombok. Yang kedua, wisata Pura Taman Air Mayura, saksi sejarah kerajaan Hindu di Lombok. Adapun peninggalan kerajaan Hindu, pengaruh Hindu terhadap kehidupan masyarakat suku Sasak dapat dilihat pada kebudayaan. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik dan non-fisik. Yang berwujud fisik diantaranya arca atau patung, candi, makara, istana, kitab, stupa, tumuyupa, prasasti, lempengan tembaga, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik diantaranya bahasa, upacara, keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Oke, itu saja ya. Ya, Bu. Bagaimana teman-temannya sudah paham? Sudah, Sampaikan? Bu. Sudah Baik, ya. sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangannya. Yeay. Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya presentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Oke, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Saya sih teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerajaan yang ada di Sumbawa. Jadi, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1540 sampai 1550 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Sumbawa yaitu spirit agama Islam menjadi faktor pelecut individu orang Sumbawa untuk mengaktualisasikan orientasi hidupnya dengan pranata agama. Pertama, nama penguasa Sultan Muhammad Jalaluddin I. 2. Nama kerajaan Sumbawa. 3. Peninggalan istana dalam loka. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali tepuk tangan semuanya buat. Nah, baik anak-anak, dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu dan teman-teman kalian dan hasil diskusi tadi, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya. Jadi,
peninggalan kerajaan Hindu maupun Islam yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita pada masa kini. Seperti apa tadi? Bahasa, kemudian budaya, upacara maupun karya sastra lainnya. Nah, seperti yang ada di Lombok tadi peninggalannya apa? Gendang belik. Nah, itu termasuk ke dalam budayanya. Oke, kalau di Sumbawa tadi peninggalan kerajaan Islamnya apa? Istana Dalam Loka. Nah, terus tadi banyak juga ya seperti wisatanya juga, kemudian apa ya? Seperti bahasa-bahasanya juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat Lombok. Baik anak-anak, agar Ibu bisa mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tes secara pribadi atau secara individu yang akan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian hari ini. Jadi tidak boleh bekerja sama ataupun nyontek ya. Baik, Bu. Ya, kerjain ya, jangan berdiskusi. Oke, silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan, tolong Intan bantu Ibu untuk dikumpulkan jawaban teman-temannya. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih Intan. Nah, sekarang semuanya sudah paham bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan, Bu. Banget ya, alhamdulillah. Baik, sekarang karena waktu kita sudah habis, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Baik, teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum